Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Real Madrid sukses menumbangkan Atalanta dengan skor tipis 1-0 dalam partai leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2020-2021 yang digelar di Gewiss Stadium Kamis 25 Februari 2021. Unggul jumlah pemain sejak menit ke-17 usai Remo Perleurel mendapatkan kartu merah, Real Madrid baru bisa memastikan kemenangan berkat gol Ferland di akhir babak kedua. Berkat kemenangan ini, Real Madrid berpeluang melaju ke babak perempat final karena mereka bakal ganti bertindak sebagai tuan rumah pada laga leg kedua Maret mendatang. Laga berjalan cukup seimbang di awal babak pertama. Baik Atalanta maupun Real Madrid masih mencoba meraba permainan karena ini merupakan pertemuan pertama mereka dalam sejarah. Petaka bagi Atalanta datang pada menit ke-17. Fleury diganjar kartu merah oleh wasit karena melanggar Mendy yang memiliki peluang untuk mencetak gol. Unggul jumlah pemain membuat Real Madrid mulai mendominasi penguasaan bola. Meski demikian, pasukan Zidane masih belum mampu memberikan ancaman berarti bagi pertahanan tuan rumah. Di akhir babak pertama, Real Madrid hampir saja mencetak gol lewat aksi Casemiro. Sayang sundulannya masih bisa ditepis oleh Jolini. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Kembali dari kamar ganti, Real Madrid masih kesulitan untuk membongkar pertahanan Atalanta yang tetap tampil solid meski kalah jumlah pemain. Real Madrid akhirnya sukses memecah kebuntuan pada menit ke-86 lewat tembakan jarak jauh yang dilepaskan oleh Ferland. Bola menghujam keras ke gawang Atalanta tanpa bisa dijangkau Jolini. Real Madrid hampir saja menggandakan skor pada menit-menit akhir. Sayang gagal berbuah gol. Skor 1-0 untuk kemenangan Los Blancos pun menjadi hasil akhir laga ini. Di laga lain, Manchester City sukses memungkas Borussia Mönchengladbach 2 gol tanpa balas. 2 gol kemenangan Manchester City masing-masing diciptakan oleh Bernardo Silva di babak pertama dan Gabriel Jesus di paruh kedua pertandingan. Berkat kemenangan ini, Manchester City melangkahkan satu kaki mereka di babak perempat final. Meski demikian, masih ada partai leg kedua yang bakal digelar pada Maret mendatang. Hadapi Real Madrid adalah suatu kebanggaan bagi Atalanta. Pelatih Atalanta Gianpiero Gasperini mengaku bangga bisa menghadapi tim sekelas Real Madrid di Liga Champions, sebab Los Blancos adalah klub tersukses di dunia. Atalanta dan Real Madrid belum pernah saling berhadapan sebelumnya. Ini menjadi pertemuan perdana bagi kedua tim. Musim 2019-2020 lalu adalah musim debut Atalanta di Liga Champions. Ketika itulah dia mampu melaju hingga babak perempat final. Gasperini merasa terhormat karena timnya mendapatkan kesempatan bermain melawan Real Madrid yang merupakan salah satu tim tersukses di dunia. Real Madrid adalah tim paling sukses di dunia. Mereka memiliki banyak pendapatan dan ketenaran. Bagi Atalanta, suatu kebanggaan bisa bertemu klub seperti ini. Kemudian dengan permainannya, kami harus memikirkan pertandingan, kata Gasperini. Performa Atalanta saat ini tengah bagus. Mereka berada di posisi kelima klasemen sementara Serie A dan sudah lolos ke final Coppa Italia. Ini saat yang tepat bagi kami untuk apa yang kami lakukan di Liga. Kami berada dalam periode penting musim ini. Kami juga telah mencapai final Piala Italia dan menempatkan pada posisi untuk memiliki target penting hingga akhir musim, kata Gasperini. Namun Gasperini sangat menyesalkan ketidakhadiran penonton di stadion. Ia berharap bisa mencapai titik puncak tahun ini bersama penggemar. Satu-satunya penyesalan nyata adalah absennya fans. Kami berharap bisa mencapai titik puncak tahun ini dengan para penggemar di tribun, tetapi tidak seperti itu, pungkasnya. Zinedine Zidane tetap aman dari gusuran Real Madrid apapun hasilnya di Liga Champions. Zinedine Zidane di Real Madrid dikabarkan tetap aman apapun hasilnya di Liga Champions 2020-2021. Menurut pakar sepak bola Ecuador Eduardo Inda, Presiden Real Madrid Florentino Perez siap mempertahankan pelatih Zidane musim depan. Meskipun mengalami musim yang mengecewakan, Inda mengatakan Zidane masih mendapatkan dukungan dari Florentino. Klub telah memutuskan bahwa tahun depan apapun yang terjadi, Zidane akan terus menjadi pelatih tim utama. Ini keputusan yang bagus, pelatih terbaik di Liga Champions dalam sejarah, kata Inda saat berbicara di El Chiringuito. Masa depan Zinedine Zidane bersama Real Madrid dipertanyakan dalam beberapa pekan terakhir. Meski begitu, Zidane memastikan akan tetap setia dan menghormati kontraknya bersama Real Madrid yang akan berakhir sampai 2022. Zidane juga mengaku tak terlalu merisaukan masa depannya bersama Real Madrid. Namun yang pasti dia akan tetap menghormati kontraknya dan menyebut mendapatkan dukungan penuh dari direksi Madrid. Kita lihat saja nanti. Yang terpenting adalah atas apa yang kami lakukan setiap hari. Itu yang menjadi perhatian saya, kata Zidane.
Toni Kroos, Haaland dan Mbappe bisa bantu Real Madrid. Belakangan nama Erling Braut Haaland dan Kylian Mbappe santer dikaitkan dengan Real Madrid. Kabar tersebut bahkan sampai ke telinga gelandang Los Merengues Toni Kroos. Haaland dilaporkan masuk dalam daftar buruan Real Madrid, entah untuk bursa transfer kapan. Sebab klausul pelepasan dalam kontrak Haaland bersama Borussia Dortmund senilai 75 juta euro baru aktif pada tahun 2022 mendatang. PR yang lebih besar ada dalam perburuan Kylian Mbappe. Pemain berumur 22 tahun tersebut baru saja mencatatkan hat-trick ketika klubnya PSG berhadapan dengan Barcelona pada babak 16 besar Liga Champions pekan lalu. Setelah pertandingan, PSG langsung mematok harga 200 juta euro. Bahkan di luar situasi pandemi, angka tersebut terasa fantastis dan hanya bisa dipenuhi oleh beberapa klub raksasa Eropa saja. Madrid mungkin salah satunya. Jelas dibutuhkan uang yang sangat banyak hanya untuk mendaratkan dua pemain tersebut. Apalagi Real Madrid cukup merasakan dampak pandemi COVID-19 yang membuat mereka tidak belanja pemain baru pada musim panas kemarin. Kendati demikian, beberapa pemberitaan tetap santer mengatakan kalau Madrid tertarik merekrut Mbappe dan Haaland sekaligus. Sampai-sampai Toni Kroos mendapatkan pertanyaan seputar kedua pemain tersebut. Mereka berdua sangat bagus dan bisa membantu tim manapun. Masalahnya mereka tak akan membantu saya besok, kata Toni Kroos. Kroos sendiri memilih menjauhkan dirinya dari rumor. Saya hanya berfokus pada permainan saya. Itu bukan topik saya, tapi sebuah pertanyaan untuk Florentino Perez, kata Toni Kroos. Skuad Real Madrid setia pada Zinedine Zidane sampai mati. Bek Real Madrid Ferland Mendy mengomentari rumor pemecatan sang pelatih Zinedine Zidane. Mendy menegaskan bahwa ia dan rekan-rekannya setia dan mendukung penuh sang manajer hingga akhir hayat mereka. Setelah menjadi juara La Liga musim lalu, performa Real Madrid musim ini memang cenderung menurun. Pasukan Los Blancos tampil kurang stabil sejak musim 2020-2021 ini digulirkan. Efek samping dari inkonsistensi performa Madrid ini adalah beredar banyak kabar miring mengenai Zidane. Manajer asal Prancis itu dilaporkan berpotensi tidak bisa menyelesaikan kontraknya hingga tahun 2022 di Madrid. Ketika dimintai tanggapan mengenai rumor itu, begini jawaban Mendy. Sejujurnya saya tidak banyak membaca rumor-rumor seperti ini, beber Mendy kepada Marca. Mendy sendiri menegaskan bahwa seluruh pemain Real Madrid masih menaruh kepercayaan kepada Zidane. Mendy bahkan menyebutkan bahwa seluruh pemain Real Madrid siap mati untuk sang manajer. Saya akan terus setia mendukung Zidane hingga saya mati, dan kami semua di Real Madrid sepenuhnya mendukungnya. Mendy juga mengklaim bahwa rumor-rumor seperti itu merupakan makanan sehari-hari di Real Madrid. Jadi ia meyakini para skuad Real Madrid dan juga Zidane tidak terlalu ambil pusing dengan rumor-rumor tersebut. Zidane terlihat rileks dan tidak terganggu dengan rumor itu. Kami juga tidak terlalu memperhatikan apa yang orang-orang katakan mengenai kami, ujarnya. Asa Real Madrid untuk mempertahankan gelar La Liga musim ini semakin terbuka lebar setelah Atletico Madrid mulai terpeleset belakangan ini, dan sekarang mereka hanya berjarak 3 poin dari sang tetangga di puncak klasemen. Real Madrid cuma dapat ampasnya Eden Hazard. Real Madrid membeli Eden Hazard dari Chelsea seharga 115 juta euro atau sekitar 1,9 triliun rupiah di tahun 2019. Hazard yang begitu gemilang bersama Chelsea diproyeksikan bisa menjadi mesin gol baru setelah kepergian Cristiano Ronaldo. Jauh panggang dari api, Eden Hazard melempem. Baru 3 gol dicetaknya dari 24 laga di Liga Spanyol sejauh ini. Tentu satu hal yang jadi batu sandungan Eden Hazard adalah cedera. Ya, Eden Hazard sering bolak-balik ruang perawatan. Pemain bernomor punggung 7 itu kini tercatat sudah melewatkan lebih dari 40 pertandingan selama jadi penggawa Los Blancos. Ex-pemain Chelsea Gus Poyet begitu menyoroti Eden Hazard di Real Madrid. Menurutnya Hazard tidak mempersiapkan kondisi fisiknya. Ketika Hazard tiba di Real Madrid, dia tiba-tiba terlihat lebih tua. Saya tidak berpikir gaya permainan adalah masalah baginya, begitu pula mentalitasnya. Bagi saya itu adalah masalah fisiknya. Padahal Hazard menjalani musim-musim yang hebat di Chelsea dan diproyeksikan jadi pengganti Cristiano Ronaldo, kata Poyet. Gus Poyet menambahkan cederanya Eden Hazard bukanlah karena klub atau pelatih Zidane. Itu salah sang pemain sendiri yang tidak bisa menjaga kondisi fisiknya dengan baik. Itu bukanlah salah klub atau Zidane, tapi dia sendiri yang tidak bisa memperhatikan kondisi fisiknya. Banyak pemain yang sudah berumur di La Liga tapi masih bagus-bagus saja, seperti Luis Suarez, tutupnya.